Boleh kembali beribadah bersama-sama. Apapun masalah yang kita hadapi, biarlah kita mau tetap terus cinta sama Tuhan, kita mau tetap terus setia, bahkan kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Mari ya Bapa, layakan hidup kami, sucikan hidup kami Tuhan. Hingga ibadah kami pada sore hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Satu kerinduan kami untuk kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Lewat setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Lewat penyembahan yang kami naikkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa, Engkau yang melawat ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami diserahkan hanya ke dalam tangan Bapa. Urapi kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap umat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Hingga kami boleh pulang Tuhan dengan membawa sukacita damai sejahtera daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari dengan sungguh-sungguh lagi katakan, kami tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami tetap
setia, tetap setia. Ku tetap setia. Walau tufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Biar kami tetap cinta, biar kami tetap setia. Haleluya. Mari sembah Dia, naikkan syukurmu, naikkan syukurmu di hadapan Allah kami. Yesus, terima kasih Tuhan, lebih bagimu. Haleluya, haleluya. Ya la la pa ya sika da 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 da. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, terpujilah
Rasakan hadiratmu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, Kau sangat baik, bahkan teramat baik. Hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan, pujian penyembahan yang terbaik. Tinggikan Dia, angkat Dia, Raja segala raja. Ia dapat ya sika da 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 da. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa buat cintamu, buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Ya lalapa ya sikara lalapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Amin. Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya hidup kami itu hanya kami persembahkan di Ya hadapan. Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk memberikan terbaik Tuhan. Shikaralalalala, Yesus. Terima kasih Bapa. Ya lalalalalalala, ya shikaralalalala. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat Tuhan. Yes, amin. Engkau selalu menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Mari dengan sikap hormat kita bangkit berdiri. Shikaralalalala. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu.
Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan semua katakan amin. Seberapa banyak kita yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan sorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Dalam musim memuji nama Tuhan, kita semua bertepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama katakan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mari lebih lagi katakan. Oh, oh, oh. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis ya dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka
semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat masih terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, aku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Selama Haleluya. ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Haleluya. Haleluya. Ada mujizat Amin. setiap hari. Haleluya. Ada mujizat setiap hari. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Ada kesempatan bagi kami untuk ada di dalam bait-Mu. Kami tahu Tuhan ada berkat spesial yang Kau siapkan bagi kami yang ada di gedung gereja ini. Demikian juga jemaat yang ada di rumah. Mereka juga pasti diberkati oleh Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk terima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman dengan sederhana. Supaya semua jemaat boleh mengerti akan firman Allah. Sia-sialah kami mendengar firman kalau kami tidak melakukannya. Bagaimana kami akan melakukannya kalau kami tidak mengerti. Karena itu Tuhan urapi hamba-Mu supaya hamba boleh sampaikan firman-Mu.
sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, urapi jemaat-Mu yang ada di gedung gereja ini, yang ada di rumah. Kami siap buka hati untuk firman Allah pada sore hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala doa kami. Haleluya, sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, salam sehat. Amin. Ya, saya selalu berdoa, hamba-hamba Tuhan di tempat ini selalu berdoa supaya jemaat tetap sehat, tetap beraktivitas. Pada masa-masa seperti ini, kesehatan itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Karena itu jaga kesehatan dengan baik. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah itu memberikan free will, kehendak bebas kepada manusia itu dengan sebebas-bebasnya. Jadi manusia itu mau melakukan apa saja, itu Allah beri kebebasan penuh. Terserah manusia mau berbuat apa. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang manusia itu tidak punya kuasa di dalamnya. Ada 3 hal, itu hak penuh dari Allah. Yang pertama, di manakah kita lahir? Kita menjadi keturunan siapa? Yonatan ini apakah bisa milih? Ya, lahir menjadi anaknya Lim Swee Leong, anaknya konglomerat, atau anaknya Arif Budiman Putrojoyo. Tidak ada yang punya kuasa untuk memilih. Jadi kita nggak bisa protes kepada Allah. Allah tidak adil. Kenapa aku menjadi anaknya orang miskin? Allah punya grand design untuk kita. Allah berikan kebebasan penuh kepada manusia. Tetapi di mana kita akan lahir, itu penuh kehendak Allah. Yang kedua, tanggal lahir. Kapan kita lahir? Itu tidak bisa ditentukan oleh manusia. Ya, kecuali operasi sesar. Ya, sekarang teknologi sudah maju. Operasi sesar itu bisa menentukan, pokoknya ya plus minus 5 hari, 6 hari, dokter masih mengizinkan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, tanggal lahir itu Allah yang menentukan. Karena itu ada ibu yang bekerja nyapu rumah, tiba-tiba perutnya sakit. Ya, dia teriak-teriak minta tolong, dibawa ke angkutan bemo, angkutan umum, mau dibawa ke rumah sakit. Ternyata anaknya lahir di bemo. Ada yang seperti itu, lahir di bis, lahir di mobilnya polisi. Ada polisi yang kebetulan lewat. Manusia tidak punya kuasa untuk menentukan tanggal lahir. Yang ketiga, manusia tidak punya kuasa kapan dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Hari kematian itu tidak bisa ditentukan oleh manusia. Oh, aku masih muda Pak. Berapa banyak anak-anak muda Bapak Ibu yang sakit meninggal, kadang-kadang tidak sakit, kecelakaan meninggal. Ada yang sudah tua sekali, sudah umur 90, umur 100 ya tidak meninggal. Karena apa? Karena hari kematian itu hak penuh dari Allah. Karena itu Bapak Ibu, selama kita masih hidup, yang pertama, jangan lupa ibadah. Amin. Jangan lupa ibadah. Kalau saudara tidak bisa datang ke gereja karena mungkin tidak enak badan. Sekarang tidak enak badan, tidak datang ke gereja. Di rumah, ikuti ibadah online. GBI lewat Facebook, itu ada streaming. Ya, kalau ternyata tidak sempat betul untuk mengikuti, ya ibadah sore hari ini, 3 hari kemudian itu di-share lewat YouTube. Ya, saya kalau hari Rabu Bapak Ibu tidak bisa ngikuti ibadah, tapi malam jam 9, setengah 10 saya pasti buka. Saya pasti ikuti ibadah di tempat ini. Tetap ikut ibadah, ya. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Jangan lupa ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Yang kedua Bapak Ibu, ingat Tuhan selagi kita hidup. Kita pekotbah mengatakan apa?
Ya, hai anak muda, ingatlah penciptamu selagi engkau masih muda. Jangan tunggu hari-hari susah melanda kamu. Manusia akan mengalami hari-hari susah. Berdiri susah, berjalan susah, duduk susah. Biasanya orang kalau sudah susah ingat Tuhan. Pengkhotbah mengatakan, ingatlah Tuhan, ingatlah penciptamu selagi engkau masih kuat. Sekarang kita masih kuat. Datang ke gereja, di rumah bisa ikut ibadah. Ingat akan Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa berbuat baik. Karena semua perbuatan baik kita itu mengikuti kita pada waktu kita menghadap tahta pengadilan Allah. Amin. Sore hari ini Bapak Ibu, saya akan sampaikan suatu tema, proses ilahi di padang gurun. Ayo silakan, proses ilahi di padang gurun. Ya, tunggu PowerPoint Bapak Ibu. Ya ini, proses ilahi di padang gurun. Entah mengapa saya tergerak sekali untuk melanjutkan padang gurun ini dalam khotbah seri ya. Jadi bulan depan nanti seri yang kedua, demikian seterusnya ya. Mungkin sampai masa-masa sulit kita lewat, padang gurun kita ini lewat, baru nanti saya hentikan Bapak Ibu ya. Jadi proses ilahi di padang gurun. Mari kita lihat dengan cepat Bapak Ibu ya. Ya, kita lihat dengan cepat firman Allah, kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Ya, saya bacakan ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, jadi 10 tulah terjadi di Mesir, akhirnya Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir, perhatikan, Allah tidak menuntun mereka. Ulangi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Ini Mesir Bapak Ibu. Bangsa Israel ini akan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tanah perjanjian, tanah yang indah yang ingin diberikan kepada bangsa Israel. Kalau umat Israel ini berjalan lurus potong kompas Bapak Ibu, potong kompas ke Kanaan, itu sebenarnya hanya 40 hari dia bisa sampai ke Kanaan. Tetapi untuk melewati jalan yang singkat ini, jalan tol yang singkat ini, di situ ada bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini jago perang Bapak Ibu. Bangsa Filistin ini lahir sudah jago perang. Ya, jadi hebat, perangnya hebat. Sedangkan bangsa Israel itu di Mesir hanya budak. Budak bekerja rodi. Bangsa Israel tidak pernah dilatih perang. Bangsa Israel nggak tahu bagaimana pegang senjata. Yang dipegang bangsa Israel setiap hari adalah batu bata dan jerami. Allah tidak menuntun bangsa Israel lewat jalan ini. Karena apa? Karena apa? Kita lihat. Sebab Allah berfirman demikian. Jangan-jangan bangsa ini menyesal. Jadi kalau harus berperang melawan bangsa Filistin, bangsa Israel pasti kalah. Kalah, bangsa Israel bisa menyesal kenapa aku ngikuti Musa keluar dari Mesir. Lebih baik aku kembali lagi ke Mesir. Allah lihat, Allah itu baik Bapak Ibu. Allah sudah punya rencana, ya. Allah berkata, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan melawan bangsa Filistin. Pasti kalahnya, mereka nggak pernah berlatih perang kok. Sehingga mereka akan kembali ke Mesir. Karena kalah, mereka akan kembali ke Mesir. Lanjut, perhatikan Bapak Ibu. Tetapi Allah menuntun, saya garis bawahi.
Tetapi Allah menuntun bangsa ini berputar. Tidak lewat jalan ini, tapi mutar. Lewat jalan yang berliku, jalan yang berat, lewat laut Tiberau. Susah, jalan ini susah. Allah menuntun bangsa ini berputar melalui jalan di padang gurun. Jadi jelas Bapak Ibu, padang gurun ini kehendak Allah. Padang gurun ini kehendak Allah. Allah menuntun bangsa Israel di padang gurun menuju laut Tiberau. Susah, susah. Tapi itu tuntunan Allah. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi itu Bapak Ibu dasar firman Tuhan yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Mari kita lihat Bapak Ibu, padang gurun. Sebelum kita lihat proses ilahi, kita lihat padang gurun. Semua orang pasti pernah mengalami padang gurun. Mungkin bersama-sama, mungkin kita sendiri. Kalau kita lihat keadaan kita saat ini, kita ini lagi mengalami padang gurun, yaitu wabah COVID-19 toh. Bersama-sama, seluruh dunia, makanya pandemi. Bukan epidemi, kalau epidemi kan suatu daerah, ini pandemi seluruh dunia. Susah kena padang gurun COVID-19. Tapi bisa saja kita mengalami padang gurun pribadi. Gara-gara COVID-19 kita mengalami masalah keuangan. Gara-gara COVID-19 kita mengalami masalah kesehatan. Dan banyak sekali hubungan menjadi retak gara-gara COVID-19. Jadi ada padang gurun, padang gurun, padang gurun pribadi. Dan mungkin sore hari ini, saudara ke tempat ini ada padang gurun yang saudara sedang alami. Tidak hanya COVID-19 yang mewabah, tapi ada padang gurun lain. Tetapi saya beritahu semua orang pasti mengalami padang gurun ini. Ya, dan padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel itu jelas kehendak Allah. Kehendak Allah. Karena Allah memang sengaja menuntun mereka melewati padang gurun. Karena itu saya beri tema sore hari ini, padang gurun itu adalah proses ilahi. Allah punya maksud. Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Allah pakai segala sesuatu. Segala kejadian dalam hidup kita, kejadian baik, kejadian buruk, kejadian menyenangkan, kejadian menyusahkan, termasuk padang gurun, itu Allah pakai untuk melengkapi rencana Allah bagi kita. Allah ingin menyelesaikan rencananya dan lewat padang gurun, Allah selesaikan rencananya di dalam kehidupan kita. Jadi padang gurun ini adalah proses ilahi. Bulan lalu saya terangkan ada dokimaso, ada peiraso. Jadi padang gurun itu dokimaso. Kehendak Allah. Allah ingin setelah selesai padang gurun kita berubah menjadi pribadi yang baru. Bukankah ciptaan Allah ini pada waktu mengenal Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Allah ubah kita menjadi baru. Ya, jadi padang gurun itu adalah kehendak Allah. Jadi kalau sore hari ini ada beberapa kesulitan, kesusahan yang kita alami. Bapak Ibu, padang gurun itu kehendak Allah. Itu terjadi dalam hidup kita karena Allah sedang memproses kita. Padang gurun itu pasti tidak menyenangkan. Kalau ada orang piknik ke padang gurun itu aneh Bapak Ibu. Padang gurun itu tidak menyenangkan. Ya, kalau ingin coba-coba, saudara ke Israel, ya, kemudian ke Timur Tengah sana, saudara coba-coba padang gurun. Sebentar saudara pasti balik, karena padang gurun itu pasti tidak menyenangkan. Gak ada yang bisa dilihat, yang bisa dilihat hanya pasir. Gak ada yang indah. Ya, pohon di padang gurun itu jarang ada Bapak Ibu. Kecuali oase, di oase pasti ada pohon. Tapi kalau tidak ada oase, tidak ada pohon.
Apa yang mau dilihat? Pasir. Ya, masa saudara ingin melihat pasir? Tidak ada yang indah. Yang ada adalah penderitaan. Di padang gurun sebenarnya bangsa Israel menderita. Kesulitan. Di padang gurun bangsa Israel banyak mengalami penderitaan. Banyak mengalami kesulitan. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa. Di padang gurun bangsa Israel banyak mengalami mujizat. Betul? Iya. Padang gurun memang menyusahkan. Padang gurun memang menyedihkan. Banyak kesulitan. Tapi saya beritahu, padang gurun itu tempat terjadinya mujizat. Banyak mujizat terjadi di padang gurun. Tetapi kita melihat sekarang, ya, padang gurun yang dilewati oleh bangsa Israel karena muter 40 tahun baru sampai ke negeri perjanjian. Tapi saya beritahu 40 tahun sampai ke negeri perjanjian. Berarti sekalipun panjang sekali. Sebenarnya Bapak Ibu padang gurun itu menjadi panjang itu karena bangsa Israel gak mau dibentuk. Jadi proses ilahi selalu gagal karena bangsa Israel itu tegar tengkuk. Tidak mau dibentuk. Maka padang gurun itu menjadi panjang. Seandainya bangsa Israel sudah gampang dibentuk oleh Allah. Ya, saya percaya enggak sampai 40 tahun sudah masuk ke negeri Kanaan. Ya, Allah mengizinkan muter di padang gurun. Ini karena bangsa Israel ini enggak bisa dibentuk. Tegar tengkuk. Proses ilahi itu tidak berjalan dengan baik karena bangsa Israel tidak gampang dibentuk. Dengar Bapak Ibu, pada saat Allah memproses kita, mari kita menjadi seorang yang rendah hati, mengatakan, ya Tuhan, aku siap untuk diproses. Kalau tidak, padang gurun itu akan menjadi panjang dalam kehidupan kita. Iya, kita belajar dari bangsa Israel, 40 tahun, padahal jalan ini mesti 40 hari, menjadi 40 tahun. Karena proses ilahi itu selalu gagal di padang gurun. Kita menjadi pribadi yang siap dibentuk. Bagaikan bejana, kita siap dibentuk. Nanti kita nyanyikan lagu ini. Bagaikan bejana, kita siap dibentuk. Apapun maksud Tuhan, kita siap dibentuk. Kalau kita tidak siap dibentuk, maka padang gurun ini akan menjadi lama. Tetapi Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, sekalipun padang gurun ini lama, tetap ada batasnya. Betul? Tetap ada batasnya. Akhirnya bangsa Israel masuk ke negeri yang berlimpah-limpah. Akhirnya bangsa Israel melewati padang gurun itu. Jadi saya memberikan suatu kesimpulan Bapak Ibu, padang gurun yang menyulitkan, penuh penderitaan ini tetap hanya sementara. Tetap ada batasnya. Ya, tetap ada batasnya. Di dalam Mazmur pasal 23, itu Raja Daud itu pernah nulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Allah menyertaiku. Lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini ya padang gurun Bapak Ibu. Lembah kekelaman itu gelap. Gelap gulita. Ya. Lembah kekelaman itu menakutkan. Kelam. Jadi bukan hanya gelap tapi gelap lap-lap. Ya. Pada saat ya di mata kita itu ada sel silinder dan sel kerucut Bapak Ibu. Pada waktu terang seperti ini sel silinder yang bekerja. Pada waktu gelap, sel kerucut yang bekerja. Karena itu Bapak Ibu, kalau tiba-tiba lampu mati di rumah misalnya, lagi asik belajar, lagi asik baca Alkitab, lampu mati. Apa yang terjadi? Gelap total tuh, gelap. Saudara nggak bisa lihat apa-apa. Tapi itu sebentar Bapak Ibu, setelah sel kerucut itu bekerja, kita bisa lihat, walaupun tidak jelas kita bisa, oh ada orang jalan, samar-samar kita masih bisa lihat toh. Ya, itu tidak kelam. Itu tidak kelam.
Lembah kekelaman itu betul-betul kita tidak bisa melihat apa-apa di dalam gelap. Menakutkan. Seperti tidak ada harapan lagi. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, lembah kekelaman itu tetap ada ujungnya. Tetap ada ujungnya. Setelah kita melewati lembah kekelaman, ujungnya adalah padang rumput yang hijau yang disediakan Allah untuk kita. Beberapa waktu yang lalu, Pak Peter dan Ibu Endang itu menyampaikan khotbah tentang pohon kurma. Masih ingat Bapak Ibu? Pohon kurma. Pohon kurma ini bisa tumbuh di padang pasir. Pasir itu gak ada airnya Bapak Ibu. Tapi pohon kurma bisa tumbuh. Loh kok bisa? Kenapa? Karena pohon kurma itu pada waktu ditanam, dia menancapkan akarnya ke dalam. Jadi akarnya yang pertama kali dikerjakan oleh pohon kurma. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jadi pohon kurma itu pada waktu ditanam tidak tumbuh ke atas dulu, tapi tumbuh ke bawah. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Sampai dia menemukan sumber air. Setelah sampai kepada sumber air, baru atasnya tumbuh. Pohon tumbuh, subur. Di padang pasir yang kering, pohon ini tumbuh subur. Karena apa? Saya beritahu, karena padang pasir itu tetap ada batasnya. Masuk, sampai kedalaman tertentu, sampailah ke sumber air. Lembah kekelaman, padang gurun, padang pasir, itu ada batasnya. Ya, sebuah kapal sedang berlayar Bapak Ibu. Banyak orang di kapal itu bersuka cita karena mengikuti kapal pesiar yang sangat indah. Tiba-tiba terjadilah badai Bapak Ibu. Badai yang luar biasa terjadi. Sehingga semua penumpang kapal itu ketakutan. Tapi anehnya kapal ini jalan aja terus. Dengan cepat. Sampai seorang anak ketakutan. Wah ini nakoda ini kurang ajar ini. Apa enggak tahu bahwa ini badai? Kalau nabrak seperti kapal Titanic gimana? Ya, anak ini ketakutan karena badai luar biasa, tapi kapal ini jalan terus dengan cepat. Dia berteriak kepada nakoda, nakodanya ada di atas. Pak, ini badai, kenapa Anda berjalan dengan begitu cepat? Nakodanya mengatakan, sini nak, naiklah ke atas. Maka naiklah anak itu ke atas. Ke tempat nakoda itu lagi nyetir kapal itu. Setelah sampai di atas, ternyata Bapak Ibu, anak itu melihat ke depan itu begitu lepas pandangannya. Jadi ternyata badai yang dialami kapal itu hanya ada di bawah. Pada saat dia naik ke atas, dia bisa melihat ke depan. Tidak ada badai, di atas tidak ada badai. Sehingga nakoda ini tetap bisa setir kapalnya dengan baik dan tidak mungkin nabrak. Karena nakoda ini bisa melihat ke depan. Naik ke atas. Makin ke atas kita naik, kita akan terhindar dari badai. Kita tidak lagi melihat badai. Kalau saat ini ada badai dalam hidupmu, naik ke atas. Lihat kanan, kiri, muka, belakang, badai. Naik ke atas. Di atas tidak ada badai. Bersama Yesus, saudara bisa melihat ke depan. Pandangan lurus ke depan. Karena di depan itu tidak ada halangan. Bersama Yesus, pandangan kita, mata rohani kita akan celik. Dan mata iman kita akan celik melihat perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, jadi yang pertama, padang gurun itu sementara. Jadi kalau saat ini saudara mengalami padang gurun, ingat satu hal, padang gurun itu hanya sementara. Tetap ada ujungnya. Tidak selamanya saudara menderita. Yang kedua Bapak Ibu, pada waktu ada di padang gurun, Allah melakukan apa?
Ya, Keluaran 13 tadi, sekarang ayat 21. Saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalau saudara sedang mengalami padang gurun, yang pertama ingat, padang gurun itu sementara. Tidak selamanya saudara ada di padang gurun. Yang kedua, saudara tidak perlu takut karena di padang gurun pun Allah hadir. Allah hadir, Allah menyertai kita. Bangsa Israel memang melewati padang gurun. Tetapi tiang awan dan tiang api itu tidak pernah lepas dari mereka. Allah menjaga mereka, Allah tuntun mereka, Allah menyertai mereka. Mazmur 23 ayat 4, Raja Daud mengatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin? Iya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena apa? Karena Allah menyertaiku. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kalau saat ini saudara ada di dalam padang gurun itu sementara. Ada batasnya. Kalau kita sedang dibentuk oleh Allah, bentukan Allah, rencana Allah itu selesai, padang gurun akan selesai. Kecuali kita nggak mau dibentuk. Padang gurun itu sementara. Yang kedua Bapak Ibu, di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, Allah menyertai kita, Allah hadir. Jangan khawatir, Allah tidak akan biarkan kita sendiri. Dia bersama dengan kita. Yang penting kita terus berjalan. Ya, lihat itu. Sekalipun aku berjalan. Kita lihat ayat sebelumnya tadi. Ya, itu. Supaya mereka dapat berjalan. Jangan berhenti. Kalau saudara berhenti, saudara nggak akan sampai di ujung. Kalau saudara berhenti, padang gurun itu akan saudara alami terus. Saudara tidak akan sampai di ujungnya. Saudara tidak akan mengalami negeri berkelimpahan. Kalau di dalam lembah kekelaman saudara berhenti, saudara tidak akan menikmati padang rumput hijau, air yang menyegarkan jiwa. Itu disediakan oleh Allah setelah kita melewati lembah kekelaman. Jangan berhenti, terus berjalan. Kita susah, terus berjalan. Kita senang, terus berjalan. Ya, Einstein mengatakan apa Bapak Ibu? Einstein memberikan semacam apa? Semacam rahasia untuk kita. Ya, kalau kita lagi naik sepeda kata Einstein, ya mau jalannya berliku-liku, mau jalannya berbatu-batu, asal kita terus berjalan, kita aman. Tetapi kalau kita berhenti, kita jatuh. Betul? Pulang nanti coba naik sepeda Bapak Ibu. Setelah naik sepeda berhenti, pasti jatuh. Kalau saudara naik sepeda akan terus berjalan, ya tidak berhenti, saudara ya terus akan berjalan walaupun jalannya tidak enak. Tetapi kalau saudara berhenti, saudara akan jatuh. Jangan berhenti. Padang gurun itu memang sementara. Tetapi ya Allah menyertai kita. Yang penting kita terus berjalan. Ya, oke Bapak Ibu. Sekarang kita melihat proses ilahi apa. Yang pertama ya, sore hari ini kita belajar satu poin saja. Ya, supaya kita segera bisa mengakhiri ibadah. Satu poin ini akan berarti kalau saudara mengerti dan saudara melakukan. Percuma saudara beribadah kalau saudara mendengar firman tapi tidak melakukan. Dan bagaimana kita mau melakukan firman kalau kita tidak pernah mengerti. Ya, satu poin saja. Proses ilahi Allah. Ya, Allah memproses kita lewat padang gurun. Apa proses Allah? Itu Bapak Ibu.
Tuhan ingin membentuk karakter kita. Jadi lewat padang gurun, Allah ingin membentuk karakter bangsa Israel supaya rendah hati. Rendah hati. Allah rindu bangsa Israel rendah hati. Allah rindu kita menjadi pribadi yang rendah hati. Supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati, punya karakter kerendahan hati, Allah mengizinkan dokimaso, ujian, padang gurun itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, rendah hati itu apa Bapak Ibu? Ya, lewat kejadian bangsa Israel kita belajar rendah hati itu apa? Ini Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat. Ya, masih bisa melihat. Jadi di padang gurun kekuatan manusia itu enggak ada artinya Bapak Ibu. Manusia yang kuat, manusia yang hebat, itu enggak ada artinya. Karena apa? Mau bercocok tanam, di padang gurun enggak bisa tumbuh. Mau tanam padi, enggak bisa tumbuh, enggak ada air di situ. Ya, oh aku kaya kok, aku punya uang banyak, mau beli apa? Di padang gurun tidak ada makanan, di padang gurun tidak ada air. Kekuatan manusia itu tidak ada artinya pada saat dia ada di padang gurun. Karena itu kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di padang gurun kita diajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita diajar untuk berharap kepada Allah. Kalau saat ini Bapak Ibu kita mengalami padang gurun, kita tidak punya kekuatan lagi. Kita mengalami penyakit, kita mengalami masalah keuangan, kita udah nggak tahu kemana kita akan pergi. Jalan semua buntu. Belajar untuk berharap kepada Allah. Allah izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita berharap penuh kepada Allah. Bergantung penuh kepada Allah. Di padang gurun, apa yang kita miliki seperti tidak ada artinya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah yang bisa mengerjakan perkara besar dalam kehidupan kita pada saat kita di padang gurun. Karena itu di padang gurun berharaplah kepada Allah. Orang yang rendah hati selalu berharap kepada Allah. Yang kedua, di padang gurun kita belajar bahwa Allah sanggup mengadakan. Sudah tahu kalau saat ini kita mengalami padang gurun. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu sanggup mengadakan. Mungkin bagi orang yang sangat berkecukupan, tidak pernah mengerti Jehovah Jireh. Kalau kita mengalami padang gurun, jalan buntu, kemana-mana sudah nggak bisa. Kita akan mengerti bahwa Allah kita itu sanggup mengadakan. Pada waktu bangsa Israel gak bisa bercocok tanam, gak bisa makan. Ya, dia berteriak kepada Musa. Musa berteriak kepada Allah. Jehovah Jireh melakukan perkara besar. Roti turun dari surga. Ini mustahil Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara terkasih, mustahil roti turun dari surga. Tapi Allah memang senang melakukan perkara yang mustahil dalam kehidupan kita. Karena itu berharap kepada Allah. Allah kita itu Jehovah Jireh. Di padang gurun kita belajar Jehovah Jireh. Allah sanggup mengadakan turun roti. Turun mana dari surga. Makan mana terus bosan orang Israel. Komplain lagi kepada Musa. Musa teriak lagi kepada Allah. Minta apa kamu? Minta daging. Wah, ini bangsa kurang ajar Bapak Ibu. Minta daging. Apa yang Allah lakukan? Setiap sore Allah kirim burung puyuh. Dari mana? Enggak tahu, tapi itulah cara Jehovah Jireh. Kadang-kadang kita tidak tahu dari mana, tapi pertolongan Allah itu pasti datang dalam kehidupan kita. Iya,
Karena Allah kita itu sanggup mengadakan. Di mana kita belajar ini? Di padang gurun. Jadi kalau saat ini kita mengalami padang gurun, mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati, kita mau belajar untuk bergantung penuh kepada Allah. Karena Allah sanggup untuk mengadakan. Enggak usah mikir caranya bagaimana. Karena Allah punya 1001 cara untuk menolong saudara. Di padang gurun kita belajar Jehovah Jireh, Allah sanggup mengadakan. Yang terakhir, di padang gurun kita belajar untuk cukup. Belajar arti cukup. Seringkali kita berlimpah-limpah, makan berlimpah-limpah. Ya, setelah kita makan berlimpah-limpah, kemana makan itu rusak. Bahkan kita kadang-kadang membuang toh. Mari mulai malam ini kita belajar untuk cukup. Makan secukupnya. Belanja secukupnya. Semua secukupnya. Di padang gurun Allah ingin mengajar bangsa Israel untuk rendah hati. Cukup. Bapak Ibu, kalau suatu saat saudara makan berlimpah, sampai lebih-lebih dan dibuang. Mudah-mudahan Allah mengingatkan kita. Banyak orang yang gak bisa makan. Makan secukupnya. Pada masa pandemi seperti ini, makan secukupnya. Belanja secukupnya. Yang tidak perlu, gak usah belanja. Yang tidak perlu, gak usah dibeli. Beli yang perlu saja. Tabung, lebih baik tabung atau berbuat baik kepada sesama. Banyak sekali orang yang kesusahan saat ini. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Allah kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut, perhatikan, memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Jelas Bapak Ibu? Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Allah turunkan mana, berlimpah, berlimpah. Tetapi Allah punya hukum, Allah punya pesan kepada bangsa Israel. Ambil secukupnya. Satu orang segomer. Satu orang segomer. Jadi kalau keluarga itu ada 4 orang, papa, mama, anak 2, maka pada waktu ambil mana itu ada takarannya. Takaran itu namanya gomer. Ambillah 4 gomer karena ada 4 orang. Satu hari ya manusia makan hanya 1 gomer. Jangan lebih dari itu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca pasal 16 ini sampai selesai, ternyata ada bangsa Israel yang sedikit serakah. Dia ngambil lebih dari 1 gomer. Apa yang terjadi? Kan tidak kemakan toh. Apa yang terjadi? Busuk, berulat. Baca nanti di rumah. Busuk, berulat. Jadi mana itu gak bisa dimakan. Ambillah secukupnya untuk hari ini saja. 1 gomer, jangan lebih dari itu. Di padang gurun, Allah mengajar bangsa Israel untuk rendah hati. Artinya mengenal arti cukup. Pada masa-masa ini kita belajar untuk cukup. Rendah hati itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Rendah hati itu kita mengerti
bahwa Allah sanggup mengadakan. Kita mengerti Jehovah Jireh. Rendah hati itu kita belajar untuk cukup. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari song leader kita menyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana Nyanyikan sungguh-sungguh. siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Hidup kita di tangan Allah. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Amin. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Saya undang jemaat dibangkit berdiri, katakan. Haleluya, amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti Yesus, amin. Ku mau seperti, haleluya. Inilah kerinduan setiap jemaat Tuhan sore hari ini, Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Haleluya, bentuklah kami. Kami adalah bejana-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya kedewasaan akan muncul. Berkat Tuhan akan mengalir ketika kedewasaan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Namun memuliakan, katakan sama-sama, memuliakan namamu. Memuliakan. Nah, yang siap memuliakan nama Tuhan, dikata tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati hamba-Mu Pendeta Yonatan yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati istri, anak, cucunya, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bersyukur untuk ibadah yang sangat luar biasa, Engkau ada, Engkau hadir. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan pasti diberkati Tuhan. Dalam pergumulan apapun juga, kondisi padang gurun kami percaya kemenangan besar pasti menjadi milik kami. Karena kami percaya kami tidak pernah berjalan seorang diri.
Ada tiang awan Tuhan, tiang api bagi kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kami pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya rencana Tuhan sangat ajaib dan sangat indah dalam hidup kami. Yang penting kami terus berjalan, bukan seorang diri, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga akhir hidup kami menikmati sebuah padang rumput yang hijau, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, dan masa depan yang terbaik pasti menjadi milik kami. Berkati usaha pekerjaan jemaat di tengah-tengah pandemi, persoalan kesulitan apapun juga Tuhan, berkat yang memang sudah ditetapkan Tuhan dalam hidup orang percaya tidak bisa diambil, dirampas oleh kekuatan krisis apapun juga. Kami percaya pemeliharaan Tuhan yang melebihi apapun juga itu terus sedang dan akan terjadi bagi orang-orang yang setia. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para full timer, aktivis gereja, volunteer Tuhan yang terus Tuhan berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan, melayani jemaat. Kami percaya jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berdoa akhirnya Tuhan untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa negara kami. Pemimpin Tuhan dari negara kami, Presiden Jokowi dengan para jajarannya Tuhan. Biar hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, pengertian surgawi Tuhan. Sehingga Tuhan pemimpin kami boleh membawa orang-orang di Indonesia ini Tuhan mengalami Tuhan kemampuan untuk keluar dari krisis ini. Dan pada akhirnya Tuhan mereka akan mengalami damai sejahtera dan kelimpahan karena berkat Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami pulang, kami percaya yang terbaik sedang menanti di depan kami. Karena kami percaya kami tidak pernah berjalan seorang diri. Punya Yesus yang transenden, yang melewati apapun juga, terus menyertai kami. Sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Sekarang saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar, bukan kebiasaan. Dan sekarang terima berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang luar biasa dan persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai setiap saudara yang setia sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dipulihkan, diberkati. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan, tulis memberkati saudara. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Jemaat bisa bersatu duduk sebentar. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.